kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Semua karena berkat dan anugerah dari Tuhan saja kita ada di hari ini. Mari sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, usaha dan karya kita, bolehlah kita mendasarinya di dalam doa, membaca dan mendengarkan akan renungan dari firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo. Mari kita datang pada Tuhan, kita mohon tuntunannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali hari ini kami datang bersahati kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan pada kami. Berkat, kesehatan, kesempatan, dan hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Utomo, kami mohon Tuhan terus boleh menyertai kami, sehingga renungan itu boleh menjadikan tuntunan bagi kami sehari lepas sehari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Tema renungan kita pagi ini ialah Tuhan Yesus berkuasa atas roh jahat. Bacaan diambil dari Markus 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perjalanan iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam masa-masa Prapaskah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu momen paling menegangkan dalam kisah orang di Gerasa yang kerasukan roh jahat adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan itu dan terjadi dialog antara Yesus dengan roh jahat. Dalam dialog ini kita melihat beberapa hal penting. Pertama, pengakuan tentang identitas Yesus. Roh-roh jahat tersebut menyadari identitas sejati Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Markus pasal 5 ayat 7. Pengakuan tersebut adalah sebuah pengakuan yang sangat jelas. Dalam Injil Markus, roh-roh jahat seringkali menjadi pihak pertama yang secara eksplisit menyatakan mesianisme Yesus. Markus pasal 1 ayat 24. Tetapi Yesus melarang keras mereka memberitahukannya untuk memastikan bahwa pengenalan tentang Dia tidak datang dari kuasa kegelapan, melainkan melalui iman dan pengalaman pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bertanya nama roh itu, ia menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Markus pasal 5 ayat 9. Legion adalah istilah militer Romawi yang mengacu pada unit tentara besar yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 prajurit. Dalam konteks narasi ini, kata tersebut bukan hanya menyiratkan jumlah setan yang besar, tetapi juga menyampaikan simbol yang kuat tentang kekuatan yang terorganisir, sistematis, dan seperti sebuah tentara dalam dunia roh. Dari bagian ini, kita dapat mengetahui bahwa seseorang bisa dirasuki tidak hanya satu roh jahat, tetapi banyak, bahkan sangat banyak roh jahatnya. Meskipun roh-roh jahat memiliki kekuatan besar, mereka tunduk pada kuasa Yesus. Mereka meminta kepada Yesus, "Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku." Markus pasal 5 ayat 7. Bahkan mereka tunduk pada kedaulatan Yesus, menyadari bahwa ia memiliki otoritas untuk menghukum atau menghancurkan mereka, baik secara langsung maupun pada hari penghakiman.
Dialog ini saudara mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuatan di alam semesta, baik roh maupun manusia, yang dapat berdiri melawan kuasa Yesus. Semua kuasa harus tunduk kepadanya, termasuk legion yang merupakan representasi dari kekuatan kegelapan yang terorganisir sekalipun. Maka teruslah percaya pada Yesus. Mohon pertolongan hanya kepada Yesus, karena ialah Anak Allah yang penuh kuasa. Percayalah hanya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh pengakuan, sebuah penegasan yang penting bagi kami semua. Supaya kami lebih tunduk takut kepadamu. Dan Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat atas kami semua. Dan kuasamu adalah kuasa yang terhebat. Oleh karena itu, jangan biarkan kami berpaling, jangan biarkan kami mendua hati. Namun kami sungguh-sungguh percaya hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita gentar, seringkali kita takut, dan seringkali saudara kita lebih takut kepada kuasa kegelapan daripada kuasa Kristus. Namun hari ini kita diingatkan, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Kristus, karena ia adalah Allah sendiri yang hadir sebagai manusia, dan kuasanya adalah kuasa yang terhebat. Kekuatan kegelapan selalu mengintimidasi dan menghadirkan rasa ketakutan bagi sebagian besar orang. Kekuatan Kristus lebih dahsyat dan sanggup menghancurkan kekuatan kegelapan. Sembah dan percayalah kepada Kristus. Selamat berkarya saudara, Tuhan memberkati kita semua. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Shalom, berjumpa kembali dalam info inspiratif Aksi Paskah 2026 GKI Karangsaru. Septiana adalah seorang pemudi yang menyandang disabilitas sejak lahir. Masa mudanya menjadi lebih berwarna ketika menerima kaki palsu dari program 1000 kaki palsu Yakum. Kini, ia bisa beraktivitas dengan lebih leluasa dan bisa lebih produktif bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Nama saya Septiana Siti Sanggita Putri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yakub dalam program 1000 kaki palsu melalui Rumah Sakit Pantiwaloyo Surakarta. Semoga dengan bantuan ini bisa membantu saya berkegiatan dan menjalani hari-hari dengan bersemangat lagi. Jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Uluran tangan kita membantu mereka melangkah untuk membangun masa depan. Ayo kita wujudkan mimpi mereka karena setiap langkah begitu berharga. Mari ambil bagian dalam program 1000 kaki palsu dari Yakum melalui Aksi Paskah GKI Karangsaru. Persembahan Aksi Paskah dapat dikumpulkan di kotak kolekte maupun transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.